Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang tentang dunia musik dan manajemen artis. Ya, kita akan berbincang dengan salah satu manajer artis yang telah berhasil mengangkat beberapa band di dunia musik tanah air yang sangat fenomenal, yaitu dengan Om Jana. Om Jana. Apa kabar Om? Baik. Kang apa Iya. Om? Kang apa Om? Oke, panggil Kang aja ya kalau saya gitu. Iya. Tapi kan bekannya Om Jana ya? Ya, jadi saya lebih lebih dikenal dengan Om Jana. Oh gitu. Kalau gitu saya dalam podcast ini khusus panggil Om dulu. Iya, Om aja dah. Om Jana dulu ya. Oke, Om Jana ini kan salah satu manajer artis yang bisa mengangkat yang dua terkenal tuh Wali dan Kangen ya. Om Bukan, ya itu yang fenomenal. Yang fenomenal. Tapi yang sebelumnya ada berapa? Yang dikenal itu yang di tangan saya itu yang lahir dari nol itu Kangen Band, Titu, Wali, Hello, Jivilia. Oh, Jadi, ada 5. beberapa ya. Nah, gimana ceritanya? Kenapa bisa sampai terjun menjadi manajer artis? Ini pertanyaan yang selalu ditanya orang. Ya, Jadi gini. karena memang itu pingin itu kan satu perjalanan Iya. ya yang harus menjadi sejarah nantinya. Iya, perjalanan Om Jana. Nanti sekarang kita membahas perjalanan Om Jana nih. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh terjun ke dunia hiburan atau musik atau manajemen artis itu juga karena kecelakaan. Weh, kecelakaan dan tanda kutip nih. Kutip ya, kecelakaan bawa untung. Iya betul. Dulu saya wartawan. Oh, Iya. jurnalis Jadi, dong jurnalis. ya? Jadi saya dulu pertama jadi wartawan politik, hiburan, politik, terus kriminal, ekonomi, dan ternyata lebih cocok di hiburan. Nah, Jadi sempat jadi wartawan infotainment. oh, infotainment dia. Sempat saya bikin juga infotainment. Oh, sempat membuat satu infotainment juga. Iya, ya tayang di CTV, nggak apa-apa sebut ya. CTV, terus juga nama infotainmentnya Bibir Plus. Oh, Bibir Plus itu yang membidani. Saya produsernya. Oh, Om Jana Iya. produsernya waktu itu. Iya. Nah, yang pertama ditangani menjadi artis siapa Om? Yang pertama sekali saya itu kenal dunia artis sebenarnya Mandra. Mandra yang di Sidul. Iya, Mandra komedian. Oh. Dulu pernah saya liputan, pas liputan dia mungkin seneng ngobrol kan kita belak-belakan ya. Pas saya mau pulang, Bang pamit ya Bang, gitu kan. Lu sini lu, gue mau ngobrol sama lu serius. Gak apa Bang, mau nggak lu jadi manajer gue? Gitu. Jadi mulai dari situ. Tapi manajer apa Bang? Abang kan udah terkenal di Dul. Iya, gue pengen punya manajer, tapi gue yang khusus musik. Hah? Saya nggak bisa musik Bang, gitu kan. Feeling gue bisa lu, kata gitu. Nih gue ada lagu, 10 lagu katanya. Lu dengerin. Bang, saya nggak bisa Bang. Lu dengerin aja. Udah, saya dengerin kan. Begitu saya dengerin, besoknya telepon sama dia. Lu sini, ya udah datang. Ya kan? Gimana caranya ini lagu bisa sampai ke label? Tantangan lagi, gitu kan. Mana saya juga baru terjun nih di dunia hiburan gitu. Dunia hiburan. Tapi coba deh gitu, saya coba ke Sony. Sony Music. Iya, dan musik. Dilala di lagu dari sekian lagu saya bawa 10 diterima. Oh, langsung itu. Langsung. Luar biasa. Disitulah saya dapat bonus. Jadi semakin percaya diri nih bahwa ini ladang yang baru yang harus dikerjakan nih. Iya betul. Jadi itu Mandra. Saya juga aneh kok bisa punya kemampuan insting seperti itu. Padahal saya bilang saya nggak punya kemampuan, tapi kamu bisa katanya. Itu tahun berapa itu Kang? Aduh, tahun berapa ya? 98 apa 2000-an. Oh, udah cukup lama ternyata Om Jana di Iya. Setelah itu manajemen artis ya. Setelah itu baru Christina, personal ya. Iya. Baru Christina dangdut. Christina yang jatuh bangun. Iya. Sama juga dia ketemu saya itu juga hanya satu lagu jatuh bangun. Itu juga belum begitu meledak. Dia bilang, gimana caranya ya saya bisa jadi artis terkenal? Saya juga nggak tahu kan gitu kan.
Tapi ya coba deh, saya bilang, mau nggak Mas Jana bantu saya katanya. Jadi apa? Ya dibantu-bantu lah katanya. Nah situ saya udah mikir, oh iya Mandra aja saya bilang bisa. Gitu langsung dia lagunya, ingat nggak lu Mandra? Yang lagu Gubernur, Pak Gubernur. Iya. Itu hasil dari buah karya lah itu ya. Karena kan dia benar-benar percaya ke saya full. Nih Om, ini Jan, lu dengerin nih. Gitu-gitu kan ya. Saya mau ini Bang. Oh ya udah, sama gitu kan, sama. Sama dengan Christina juga. Mas Jana, saya pengen gimana caranya saya jadi artis terkenal. Saya kok selama ini ya oke, orang tahu Christina, tapi belum Tapi gitu, belum ada yang bisa begitu menjadi gitu hit dan meledak ya waktu Betul. itu. Bisa nggak ya saya jadi diva? Hah? Gitu. Kok jadi diva? Diva dangdut ini Iya, ya? diva dangdut. Saat itu diva kan ada Iis Dahlia, Ikke Nurjana. Ikke Nurjana, Selain Ratu ya, Ratu ada Evita Mala. Evita Mala. Mungkin enggak. Kayaknya enggak deh, tapi saya bilang bisa. Insya Allah saya bilang. Nah, dari situ saya cari apa yang kira-kira bisa dibikin orang tertarik dengan Christina. Suara oke. Tampangnya belum oke, gitu ya. Aduh, ini tampang nggak pas-pasan banget ya. Tapi bilang apa, dia mau benar-benar pengen benar-benar berubah. Ya namanya dangdut kan emang begitu modelnya. Tapi kalau menjadi diva kan harus dipermak nih. Ya diva kan benar-benar terpermak kan. Oke, lagu udah mulai bagus. Akhirnya saya punya ide untuk menuju dia diva itu harus ada karya. Satu lagu aja kan kita nggak kuat untuk jadi pijakan. Betul. Masih jadi masih wartawan nyambi jadi manajer. Om, mau nggak bantu saya? Saya ada satu penyanyi yang masukin deh sini deh. Oh nggak bisa Jan katanya. Nggak bisa katanya, kan saya kan semua sinetron. Tolong dong, gimana caranya ya? Saya ada ide nih mau bikin konser. Oh lu gila konser katanya. Siapa dia gitu loh. Akhirnya pikir saya kumpul lagi dengan wartawan. Oh iya, konser di mana? Di Hard Rock. Apalagi Hard Rock nggak terima dangdut. Loh iya dong. Belum image-nya ya waktu itu kan Hard Rock masih baru-baru tuh. Baru-baru dan nggak mungkin terima masuk seorang penyanyi dangdut. Penyanyi yang baru aja mungkin, penyanyi pop aja mungkin kalau baru nggak bisa, apalagi dangdut. Pikir akhirnya oh iya. Harus ada cantelan atau ada gimmick yang positif. Akhirnya kita kumpul ketemulah ide bikin konser di mana di Hard Rock dengan satu lagu, tapi dia dulu pernah nyanyi lagu yang banyak tuh, tapi nggak ngetop kan, itu kita bungkus menjadi konser mini ya, konser mini. Terus saya coba berusaha mengawinkan Christina dengan penyanyi pop atau artis pop yang bisa masuk ke wilayah Hard Rock. Siapa waktu itu? Akhirnya nggak ketemu kan, nggak ada yang mau. Tapi akhirnya saya coba berusaha gimana caranya bisa masuk. Akhirnya ketemu dengan doktor musik Kang Hari Rusli. Oh iya, almarhum. Kang Hari Rusli almarhum ya. Saya ke Bandung, tolong Om, tolong Kang gini. Ya udah sini saya kerjain, dibuat kolaborasi lah gitu loh. Kang Hari dengan Christina. Bawa konsep ini ke Hard Rock, oke. Gitu. Ya udah akhirnya kita bikin jadi, Om Ben juga bantu. Oke, gue bantuin, gue cari sponsor gitu. Karena dulu saya sama Om Ben akrab banget, itu baik. Dia jadi sponsor, dapet tuh sponsor. Akhirnya udahlah kita bikin konser musik dangdut masuk ke Hard Rock. Itulah yang jadi momentum Christina menjadi diva dangdut. Jadi langsung dari situ dia melejit ya? Melejit terus, karena apa? Media sudah siapin bahwa aneh dong, ada seorang penyanyi dangdut yang nyanyi di Hard Rock. Di Hard Rock, betul. Itu menjadi suatu prestasi tersendiri ketika itu. Itulah perjalanan karir saya gitu loh. Disitulah Christina jadi terkenal di diva dangdut. Akhirnya mulai tertanam nih di dunia manajemen artis ini. Betul, tapi secara personal. Ya. Karena saya masih di wartawan, masih punya program-program juga di TV di juga. Televisi ya. Saya juga dulu pernah bikin Rezeki Nomplok. Oh, Rezeki Nomplok. Jadi berarti Om Jana ini sudah benar-benar malang melintang ini akhirnya di dunia hiburan ya. Begitu saya dipindahkan di desk hiburan, sudah jadi liar kan. Wah. Bisa ini gitu loh. Karena mungkin karena tadi pengalaman tadi gitu. Jadi alhamdulillah sih dari situlah saya memulai, bibitnya tuh dari situ. Dari personal
ada lagi tambah lagi tuh ada Lilis Karlina, Cucu Cahyati dulu. Oh ya, jadi udah mulai dah ya. beberapa Ada berapa? penyanyi-penyanyi dangdut Iya waktu ya, dangdut itu ya. dulu dangdut ya. Terus sampai akhirnya tahun 2000-an 2005 saya memutuskan untuk udah saya harus bikin manajemen artis. Mhm. Ini waktu itu langsung yang positif art ini. Iya, ini cikal bakal tadi kan. Mhm. Saya punya program udah mau habis itu kan di TV kan. Wah, udah nggak punya pekerjaan lagi yang tetap yang Iya. basah gitu kan. Mhm. Saya tetap jadi wartawan masih karena saya diizinkan untuk berkarya tempat lain boleh gitu loh kan. Iya, Ya, betul. gitu loh. Karena udah. Akhirnya saya tahun 2005 ketemu teman-teman. Akhirnya terus tahun 2006 lahirlah Positif Art. Artis pertama di Positif Art itu? Pertanyaan yang bagus. Pertama, saya punya artis dulu namanya Tika justru Tika. Tika Titu. Ya, Tika. Belum jadi itu. Tika, terus Tiwi. Akhirnya dijadikan satu menjadi Titu Ada waktu itu. Romi Afi. Hmm. Ada beberapa lah yang memang yang waktu itu dia butuh manajemen masuk ke kita. Awalnya itu saya cuma mau fokus menjadi artis sinetron. Tapi kan sebelumnya Om Jana sendiri kan sudah untuk musik nih. Betul, tapi Penyanyi saya lebih dangdut suka sinetron nih gitu loh. Karena kan ini kan banyak seperti Om Ben ya. ya, pokoknya saya memang mengidolakan Om Ben gitu kan. Saya pengen kayak Om Ben lah. Lahirlah Positif Art. Ada Tika, ada Tiwi, ada Romi yang memang semua basic penyanyi semua. Nah, 2005, 2006, nah dalam perjalanan itu saya ketemulah yang namanya Kangen Band. Nah, Kangen Band ini kan yang sangat fenomenal. Betul. Biasa kan kalau namanya penyanyi, musisi itu kan good looking ya. Iya. Tapi kan Om Jana ini memutarbalikkan Teori. fenomena yang ada. Jadi Iya. begitu masuk Kangen Band itu kan masyarakat dan belantika musik Indonesia menjadi istilahnya tercengang gitu. Iya. Itu ceritanya seperti apa itu memulainya? Oke, Ketemu dengan personel-personel Kangen Band itu. Jadi saya memang karena saya lama di dunia wartawan, saya dilatih untuk membuat judul yang menarik, membuat tulisan yang menarik, ya kan. Akhirnya saya melihat bahwa yang pertama kali saya lihat dengar tuh bukan justru lagunya, tapi justru orang-orangnya. Ini orang menarik, saya bilang. Pengen jadi nekat menjadi penyanyi, saya bilang. Baru saya dengar lagunya. Pertama saya dengar dulu, lihat dulu orangnya. Iya. Dengan iya. apa namanya kondisi saat itu ya. Anti mainstream ya. Ya bener. Gitu. Jadi itu yang menjadi fenomenal akhirnya. Iya betul. Jadi selama ini kita dengar bahwa penyanyi itu harus wangi, harus cakep, ganteng, cantik. Ketemulah Kangen Band. Ya kan. Awalnya ya saya jadi pede ketika denger lagunya lagi. Wah, ini lagu luar biasa. Padahal saya juga nggak begitu ngerti. Wah, luar biasa. Udah oke. Saya langsung putuskan untuk pergi terus ke Lampung. Kebetulan itu Om Jana pergi langsung sendiri. Karena saya ada program juga lah gitu. Oh, lagi bikin ada program yang untuk televisi itu ya. Rezeki Nomplok ya kan. Ada program syutingnya di sana untuk beberapa episode. Udah sekalian saya hunting ketemulah mereka itu. Pertama kali bertemu dengan Dodi dan teman-temannya kecuali Andika. Lihat mereka takut. Iya, karena mereka mungkin belum pernah Saya ke Jakarta mau, ya. Takut ditipu katanya. Oh ya udah kalau nggak mau, tapi kamu mau jadi artis. Justru saya pengen jadi artis Om. Bisa nggak Om? Bisa. Ke Jakarta. Saya pikir-pikir dulu ya katanya. Dibilang gitu. Ya udah akhirnya diskusi dia sama. Dulu juga dia udah punya manajer. Terus dia ngomong sama manajernya. Terus dia ngomong sama orang tuanya. Akhirnya setujuin. Namanya apa? Kangen Band. Oh Kangen Band dia bilang. Oke. Lah, wah, ini biasa nih kalau bikin judul menarik kan. Kok nama band namanya Kangen Band. Oke, kita pegang ya Kangen Band ya. Saya pulang tuh ke Jakarta. Ada sekitar 2 minggu. Saya hubungin, dia nggak bisa hubungin. Mungkin dia nggak mau ya kali ya. Tiba-tiba hubungin saya. Oh mau saya ke Jakarta. Terus oke. Tapi namanya saya ganti ya Om katanya. Apa? The Lamb. The Lamb. Maksudnya di Lampung gitu ya, atau lampu gitu ya. Pokoknya biar keren.
Pokoknya harus ada lampungnya nih Iya, ya. oh The Lamb tuh, oh iya wah, keren juga gitu. Saya iakan aja karena saya memang dia harus ke Jakarta. Saya iakan ya, oke sih, oke. Yang penting udah ke Jakarta dulu Udah ke deh. Jakarta lah, udah ke bawah Jakarta, ketemu Jakarta udah. Kecuali Andika, saya bawa ke Cibubur. Udah, situ kasih base camp. Dan saya enakan juga. Belum pernah ada barangkali ya manajemen yang berani gitu, yang ngambil, yang nggak, yang mungkin secara modal apa tampang apa juga cukup mengkhawatirkan. Tapi Om Jana berani memberi itu ya, investasi di situ. Itu saya investasi ya. Lagu pertama saya modalnya beli dulu kan, baru saya cari investor, cari label. Udah duduk dulu sini yang manis semuanya lah, saya kumpulin semua tuh jual Andika. Ada sekitar 1 bulan lah, agak pulang pergi gitu ya. Ketemulah saya cari label. Saya bawa pertama ke Sony, ditolak. Oh, berarti sempat ditolak-tolak. Oh, tolak. Karena lagu yang ini dia belum dengar, kalau ini belum udah populer di Lampung, tapi saya ditolak. Katanya band udah macam-macam lagunya nggak enak, tampangnya sih udah nggak sebut lagi deh gitu. Berarti kan PR saya adalah tampangnya. Ya udah saya bilang nggak apa-apa lah. Kalau lagu mungkin dia bilang oke lah, subjektif ya. Kalau dia lagu kan semua MD pasti punya selera yang Iya. berbeda. Saya juga punya selera juga, saya bilang oke. Karena tadi saya bilang karena mereka itu lahir dari bawah, ya saya juga lahir dari bawah, jadi saya nyambung gitu loh. Jadi bisa memahami bagaimana kondisi mereka. Ya karena kita Iya, susah, betul. ketemu orang susah lagi nyambung. Ketemu orang yang di kota itu pasti ada batas gitu loh. Ada sekat di Ada situ. sekat ya. Oke, saya nyambung. Jadi mereka juga nyaman sama kita karena saya ceritakan saya juga susah. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah apa, kita sama-sama susah ya gitu kan. Udah kayak gitu kan. Udah akhirnya Sony ditolak. Alhamdulillah saya ketemu almarhum namanya Kang Hari Tasman. Oh, Hari Tasman ya. Dialah yang pertama kali yang saya temuin untuk Kang tolong saya punya band ini. Awal tolak dia juga sama, jangan deh gini. Tapi begitu dia dengerin, pagi saya kasih, sore saya suruh tanda kontrak. Gitu loh. Nah, Hari Tasman itu ada hubungannya dengan Warner lah gitu. Kita ada kerjasama Warner. Oh, jadi itu kenapa akhirnya labelnya di bawah Iya, Warner, karena yang ya? bawa langsung under almarhum dibawa ke Warner karena dia emang lagi ada kerjasama dengan Warner. Itulah ceritanya. Dan ternyata meledak. Belum dulu. Jadi ketika dibawa, oke. Ternyata ada Tasman juga karena instingnya begitu bagus tuh. Udah sorenya kita tantangan, udah kelar, udah gini. Besok anak-anak suruh datang, suruh ketemu dia, mereka lagu semua udah dibeli, dibayarin semuanya, masuk rekaman. Masuk rekaman. Rekaman tuh tanpa Andika. Saya juga nggak tahu Andika siapa. Jadi waktu itu ketika didengar pertama sekali, suaranya berbeda dari yang awal didengar. Yang dibacakan. Oh gitu. Kok beda gitu? Si Dodi bilang yang bikin lagu tuh, ini saya kok beda, nggak bisa ya ini bang gitu kan, udah kan gitu loh. Ya akhirnya kita saya juga kaget juga kalau jadi beda. Kamu bilang katanya kamu penyanyinya, dia bilang gitu kan. Enggak om, sebenarnya penyanyi ada, cuman lagi sekolah gitu kan. Ya udahlah, saya bilang gitu. Terus gimana caranya? Ini kita udah kontrak. Hari Tasman bilang, almarhum bilang kita nggak bisa loh udah kontrak gini, harus ada Andikanya. Ya udah kita. Jadi dijemput dari sekolahnya nih. Jemput sekolahnya lah. Bawa ke Jakarta. Dipindah sekolah ke Jakarta. Sekolah Jakarta, gitu kan. Disitulah ada mulai proses kita belajar, kita latihan di sekolah itu, gitu kan. Terus kita ada 4 bulan lagi sekolahnya kan. Dia masuk ke mana? Ke bikin video klip, kita jemput, balikin sekolah lagi, rekaman, balikin ke rekaman. Udah kayak gitu selama 4 bulan. Tapi dibantu ya dengan, maksudnya dengan karena memang kan sistemnya itu memperbolehkan untuk hal itu dilakukan. Ya karena banyak pertimbangan yang harus kita yakinkan kepada kepala sekolah itu supaya ini akan punya potensi gitu. gitu. Dan akan mengangkat dan dia akan mengangkat potensi daerah sih bilang gitu. Ya kan betul. Begitu sudah oke, rekaman biasalah proses promosi label kan Iya, udah betul. itu
Baru juga ada nggak sampai sebulan Jakarta udah gempar. Oh, Kangen iya, Band. langsung kangen band itu ya. Test case-nya ketika itu ada radio Pop FM undang kita di mall Mhm. dulu. Saya ingat di Depok. Di Depok. Grand City. Enggak, belum jadi, belum ada. Oh, belum ada. Oh ya, zaman itu The belum ada Mall ya. apa Depok Mall lah gitulah. Itu kapasitasnya itu melebihi dari yang ada mall itu. Mall itu goyang udah mau rubuh gitu. Wow. Waktu ada ribuan orang masuk itu. Itulah, Berarti butuh pengawalan itu. itu. Kangen band itu. Saya juga kayak, wih kangen band mau populer gitulah. Disitulah awalnya. Terus yang memberi nama kangen itu siapa? Mereka tuh ya Dodi ya kan. Oh, Tapi itu iya. ya tadi kan The Lamb tadi kan. Iya. Nah, ini PR The Lamb. Kok The Lamb sih bilang gitu. Yo, udah gini, lagu yang paling ya nama yang paling ini saya bilang yang pertama itu kamu ambil lagi deh. Kangen itu. Tapi jelek Om Kang. Ya kan dulu kangen band dia bilang. Sekarang bagus ini kangen band. Ya udah diambil, setujuin karena label maunya kangen band bukan The Lamb. Gitu. Ya, kalau dulu mungkin jadi aneh juga The gitu Lamb ya. di Lamb. Iya, Nah, iya. akhirnya Kangen Band menjadi salah satu band yang fenomenal Ya. di belantika musik Indonesia. Pertanyaannya kenapa fenomenal kan gitu ya? Banyak fenomenal. Pertama memang lagunya Kangen Band sendiri sudah booming dibajakan. Satu. Kedua, itu tadi saya bilang tampangnya ini tidak band banget gitu ya. Artinya ini PR buat saya manajemen gimana caranya ini bisa disukai oleh masyarakat, ya kan? Ya bahasa kami itu dulu yuk kita laundry bareng-bareng gitu. Laundry ya kan? Akhirnya berhasil ya. Berhasil. Oke. Dulu orang mencaci maki apaan sih nih tampang begitu, lagu begini gitu kan udah semua tuh yang mereka yang sekolahnya ada di luar negeri tuh musik datangnya sebanting apa itu gitarnya. Capek-capek gue belajar Di luar negeri. Ini begini aja bisa jadi Bisa sukses. yang istilahnya yang dari kampung aja Iya. ternyata meledak berhasil. Iya, itu. Yang udah kuliah sampai ke luar negeri belajar musik dan lain sebagainya. Sampai dia kafalan gitu nggak pernah itulah. Nggak bisa makanya. tapi itu memang faktor luck itu juga sangat menentukan di Luck. dunia hiburannya. Tapi memang karena kita hidup di Indonesia, itulah cerminan, ya itulah kangen band, cerminan ya. orang bawah. Bener, karena masyarakat Indonesia itu boleh dibilang mayoritasnya adalah masyarakat pedesaan. Ya, yang bisa memahami masyarakat bawah itu ya kangen band. Bener. Kan ada orang susah, ketemu orang susah lagi. Wah, kata-kata yang orang di kampung-kampung ini, ada yang wakilin gue tuh di dunia musik gitu loh. Itu sebenarnya kalau di dunia politik itu ke Pak Jokowi ya. Wah, Jokowi. Dari bawah langsung Iya. melejit Iya, menjadi gitu. presiden. Ada yang wakilin gue gitu loh. Itulah akhirnya disitulah kebuka semua musik-musik kampung istilahnya, kampung musik Melayu kebuka dari kangen band. Walaupun dulu sudah ada Raja, Betul. sudah ada ST12 sudah ada, cuman nggak naik. Baru kebuka tuh, adalah Nawali lah, Angkasa lah, Hijau Daun, semua yang Dari daerah-daerah ini. kayak kebuka gitu, kayak keran kebuka. Jadi Kangen Band ini bisa dibilang menjadi inspirator Ya, jadi pionir. buat mereka ya. Iya, sampai dijuluki sebagai raja, the king of Melayu oleh RCTI itu. Ya kayak gitu, kebuka semua tuh. Wah. Luar biasa sebenarnya prestasinya. Dan anak-anak juga nggak nyangka kalau dia bisa Akan populer. setenar Iya. itu akhirnya. Makanya ada yang sih bilang bahasa kerennya post power syndrome lah, Atau apalah, star syndrome ya. syndrome lah, apalah semuanya saya nggak ngerti itu dengan bahasa-bahasa keren itu. Tapi saya lihat bahwa mereka berubah, itu loh. Mungkin faktor mental itu juga harus menjadi pemikiran bagi manajemen artis ya. Bagaimana mempersiapkan mereka untuk tidak kaget ketika tiba-tiba yang selama ini susah mencari uang, lalu uang yang mencari mereka dan mengejar mereka. Iya, itulah itu yang saya bilang ini kesalahan kami di manajemen karena apa terlalu agresif, terlalu lincah, ya kan terlalu Sehingga ketika promosi dan lain sebagainya jalan lupa mempersiapkan karakter mental mereka. Ini harusnya ada didampingi oleh psikolog Ya, betul. atau siapa atau orang yang bisa memberikan arahan dan nasihat untuk mereka ya. mungkin kalau ustadz lah gitu misalnya Ya, atau betul. yang bisa mendampingi dia untuk mental itu harus gitu loh. Nah, Kang, itu kita tadi berbicara tentang Kangen Band. Ya. Sekarang Wali nih,
Gimana ceritanya Wali? Enggak. Wali ini kan sangat kontradiksi ya dengan Kangen Band. Iya. Kangen Band yang desa, nah Wali ini kan anak-anak santri nih. Betul. Jadi saya pernah dijuluki. Itu juga menjadi satu fenomena yang Iya. luar biasa di belantika musik Indonesia. Betul. Saya pernah juga dijuluki oleh teman-teman pengamat musik, kalau nggak salah Ben Leo itu siapalah, saya pernah dijuluki Mas Benz, ya. bahwa saya ini punya artis yang satu hitam satu putih gitu bilang gitu. Jadi yang hitam ini Kangen Band, yang putih ini Wali gitu Iya. ya. Dan itu memang nggak pernah. Jadi artis hitam putih ini manajer artis hitam putih ternyata Kang Jona. Iya, jadi nggak pernah itu dijumpai oleh banyak manajemen artis yang bisa seperti itu. Bisa mengcombine di dalam Bisa satu mengcombine. manajemen ya. Nah, padahal saya juga saya bilang ini mah kebetulan aja sih begitu. Oke, waktu itu waktu Kangen Band populer itu karena saya menaruhkan satu di situ ada namanya rootman itu namanya Azi. Azi itu yang membawa Viera, betul Viera ya, bukan Wali ke saya. Saya tolak karena saya sibuk di Kangen Band dan lagi tuh lagunya juga nggak nyambung buat saya. Sedang itu kan lagi heboh-hebohnya Melayu. Betul. Sementara aliran dari Viera itu saat itu ya kayak padi kayak apa gitu, jadi yang menurut saya yang musik kota istilahnya ya. Iya gitu loh. Yang musik A gitu. Iya, walaupun tampang mereka desa gitu kan gitu. Di pinggir-pinggir kan gitu. Iya, betul. Iya kan, saya sekali lagi bahwa saya nggak begitu lihat tampang gitu kan. Maksudnya tampang ya gitu loh. Ya karena Om Jana sudah pengalaman dengan bagaimana Iya. melondri Kangen Band tadi ya. Jadi merasa oh iya tuh ada yang nampung gue tuh yang muka-muka gini gitu kan. Akhirnya kita jadi, tapi yang karya yang penting saya bilang. Dengan tampang ya emang betul, tapi itu gimmick ya kan, gimmick, karya yang penting. Ketemulah Aji kasih, udah berapa tahun, ini setahun dia bolak balik ganti, saya nggak mau ini. Contoh saya bilang, kita punya Kangen Band, contoh lagi ada lu juga terkenal yang namanya ST12. Dua itu saya bilang, contoh itu aja. Gitu. Akhirnya ketemu saya, jadi ada lagu. Wali Band ini. Dua lagu waktu itu saya dikasih Dik pertama. Oh iya. Ya. Yang meledak juga itu Ya, lagunya. Dik gitu, dan satu lagi Tetap Bertahan. Dua itu lagu yang menurut saya luar biasa. Dik dan Tetap Bertahan, saya bilang, oke saya mau. Saya belum ketemu label, saya ambil dulu manajemen. Tapi dengan syarat saya bilang nama harus diganti. Kaget mereka. Sebelumnya namanya apa? Viera. Oh Viera. Pakai Fanta. pakai V, Iya, Viera. Viera. Kok harus diganti Om? Iya, saya bilang. Nama kamu susah, kota, gitu. Muka lu kan desa, gitu. Gitu kan. Setelah ketemu, tapi bilang, kenapa Wali? Saya bilang, Wali sebenarnya bukan Wali Songo atau bukan, atau karena dia background dia dari pesantren, bukan juga. Waktu itu ketika ketemu saya bilang, ya Wali itu udah wakil musik. Kamu akan menjadi mewakili musik Indonesia, saya bilang gitu. Ya, terbukti. Ya, tapi karena awal saya angkat angle wartawannya, angle-nya dia santri, itu yang saya tajamin itu yang saya jadi. Oh, itu menjadi bahan promo. Trigger saya. Ya. Belum pernah ada yang nama santri yang ngeband. Ya. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada yang namanya ngeband tapi di kampung gitu belum ada. Dua itu yang fenomenal. Iya. Saya bawa setelah ketemu tuh nama saya ganti, baru saya bawa ke Naga Suara. Mau nggak saya bilang. Awal ditolak juga, tapi sebelum ke Naga Suara saya kasih ke Warner. Warner bilang tolak. Bilang, Jana nggak ada itu yang Masterpiece 2, nggak ada. Satu Masterpiece itu yang Kangen Band. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, saya bawa lagi. Pindah ke label lain. Mau nggak Pak? Dengerin dulu ya. Ya dengerin dulu. Oke. Ya, gitu. Ternyata meledak lagi. Waktu itu apalagi masih zaman-zamannya RBT ya. RBT. Dan ternyata fenomenalnya melebihi dari Kangen Band. Kalau Kangen Band itu kan fenomenal karena memang dihujat. Ya. Mukanya jelek, apalah, poni lempar lah, apalah, gitu kan. Emang ya sengaja kita bentuk juga, ada gitu loh. Gitu-gitulah. Jadi memang dibentuk jadi rusak sekalian. Rusak sekalian. Bagus rusak sekalian. untuk image yang
bukan rusak dan lain ya, tapi rusak Untuk image penampilannya. Penampilan ya. Jadi tadi hitam tadi. Udahlah ini apa namanya bentukannya, ini bentukannya. Yang ini hitam, bahasa teman-teman ini putih, oke, bilang. Tapi tetap mereka kan berkarya yang bagus. Lagi-lagi karya mereka yang bagus. Betul. Lagu-lagu mereka hampir semua menjadi hits. Mereka semua mau apa ya? Kangen Band itu benar-benar mewakili masyarakat bawah. Dia tahu senangnya tukang beca ya. Itu apa? Tukang apa kerupuk apa tukang apa senang lagu itu. Itu senang gitu loh. Ini yang begini lagu ini mewakilin gue gitu kan gitu. Wah dia juga sama. Dia juga benar-benar mewakili teman-teman yang ada di pinggir-pinggiran kota. Kalau Kangen Band itu pure bahwa pendengarnya adalah di pinggir desa. Ya kan? Kalau Wali di pinggir kota. Gitu loh. Oh iya, iya. Yeah. Jadi istilahnya ini kalau di Kementerian Sosial itu ada miskin pedesaan dan miskin perkotaan. Iya. Gitu. Di kota kan. Iya, gini gitu. Jadi itulah yang buat fenomenal. Jadi dua band ini benar-benar dari dua karakter yang berbeda dipoles oleh Om Jana menjadi yang seperti dikenal sampai saat ini. Tapi sebelum ada Wali, saya ada Titu. Oh, Titu yang duo Tika TV ya? Nah, saya nggak berhasil dia angkat sebagai di dunia acting. Akhirnya karena ini fenomenal banget si Kangen Band, saya bilang, Dodi, lu punya lagu nggak? Ada Om. Minta ya lagunya, itu ya Laki Cadangan. Laki Cadangan naik gitu. Begitu Pak Rahyu tambah lagi. Om kayaknya harus cari lagu yang bagus lagi lah ya. Boleh lah, apa tuh? Lagu Dewik. Oke-nya secara promosi naik lagunya, tapi uangnya dikit. Yang justru yang dapat uangnya udah banyak RBT jadi Laki Cadangan. Iya, karena lagu itu memang terkenal gitu. Ya waktu ya kan, itu. Jadi saya dari Kangen Band terus ke Titu baru Wali gitu loh. Terus baru yang lain lagi. Yang lainnya ada Hello. Iya. Ada Hello dari Jogja. Aisteru. Jivilia dari Kendari. Oh, Aisteru itu ya. Itu juga fenomenal. Iya. Itu juga sangat terkenal. Tapi hanya satu lagu itu sepertinya. Itu dua lagu tapi nggak begitu yang bagus ya, Aisteru. Iya. Nah, Om Jana, dari pengalaman bagaimana memoles mereka ini dari yang bukan sesiapa menjadi idola, ya. Nah, akhirnya saya dengar Om Jana nulis buku nih. Iya, karena kan memang dulu saya memang cari makannya di tulis-menulis. Iya, sebelumnya kan jurnalis ya, biasa tulis-menulis. Iya. Terus buku apa yang Om Jana sempat tulis? Pertama untuk pengakuan aja, karena kan saya bukan yakin kan. Kelakuan artis itu gitu, kalau sudah naik ya lupa sama orangnya gitu banyak ya, bukan kadang-kadang saya lihat gitu ya, saya iseng saya bikin gitu loh. Itu pertama ya buku itu Kangen Band, Rahasia Kangen Band. Oh, Rahasia Kangen Band. Oke. Yang menerbitkan itu masih grupnya Rakyat Merdeka. Ya nggak begitu terkenal, nggak begitu populer, tapi nggak apa-apa. Rahasia Kangen Band. Baru sekarang ini dicari-cari Rahasia Kangen Band dan akhirnya mau dibuat film. Oh, dari buku itu akan menjadi film. Iya, nanti film. Karena itu sejarah Kangen Band yang memang benar-benar sangat fenomenal di belantika musik Indonesia ya, dengan karakter mereka yang dari pedesaan itu. Jadi MC Picture mau angkat ini jadi dari buku itu. Saya juga kaget dihubungin. Loh, saya udah nggak punya bukunya, saya bilang udah 11 tahun yang lalu udah. Kok tiba-tiba suruh, ternyata dia beli di toko online tuh ada. Saya juga beli toko online juga akhirnya kan. Oh iya, masih ada. Satu ya, itu di Kangen Band. Yang kedua, nah saya menggabungkan pengalaman saya aja waktu itu. Jadi ada saya gimana berhasil membesarkan Kangen Band, Wali, Titu dan lain-lain itu. Saya bikin namanya itu satu buku tulisan saya adalah Ngetop Itu Gampang. Ngetop Itu Gampang. Iya. Karena berdasarkan pengalaman aja, ya. Om Jana membuat ngetop mereka itu gampang ternyata ya. Iya. Tapi kan sebenarnya nggak begitu juga. Tapi mungkin iya. kalau saat itu saya gampang. Ya, saat itu gampang. Saya gampang, ya. gampang. Itu gampang. Dan itu yang meledak bukunya. Iya, meledak. Itu yang bestseller ya. Dan sempat disuruh bikin lagi, saya juga ada nggak kemampuan, udah sibuk ya. Jadi ya sibuk memanajerin mereka nih semua. Sempat juga saya udah menulis udah setengah buku itu Anda ingin viral gitu. Sebelum viral ya.
Ini nggak viral ada. Sebelum YouTuber Iya, ini ya? Anda ingin viral gitu, ada tuh saya bikin tampang Andika. Saya ada udah saya bikin itu apa covernya gitu ada. Itu belum jadi setengah dan saya aduh capek deh gitu. Ya kan udah itu. Nah terakhir ini saya bikin tentang Wali, 20 Buku tahun tentang Wali. perjalanan Wali. Oh, Wali itu sudah 20 tahun 20 ya? tahun. Tanpa terasa ya 20 tahun. Jadi ketemu saya sudah 15 tahun, dia sendiri berkarir 5 tahun. Sebelum dipoles oleh Om Jana? Iya, dulu namanya Viera tuh 5 tahun dia. Mereka berasal dari mana nih Wali ini? Dari pinggiran Jakarta di Ciputat. Oh, Ciputat. tapi hampir semua mereka atau semua personel Wali itu dari pesantren? Basic mereka semua pesantren. Oh. Tapi 2 itu Apoy dan Faang itu satu pesantren di Latansa, di Lebak. Oh, yang lainnya ada di Lampung, ada di mana saya nggak tahu, tapi di Bogor gitu. Jadi gitu. Nah, Om Jana, sekarang ini kan banyak orang salah kaprah ya. Apa sih sebenarnya manajer artis itu gitu ya? Tapi kan Om Jana membuat manajemen sendiri kan. Jadi mereka yang datang, tapi kan kalau Om Jana banyaknya Om Jana yang mencari mereka ya. Iya. Menemukan mereka gitu. Kalau bahasa saya itu dulu, saya tuh menanam ya. Saya menanam lebih sekarang menanam tuh bahasa filosofinya tuh akarnya kuat dong. Iya. Menanam. Betul. Kalau menyangkok itu kan memang berbuah cepat, tapi kan akarnya nggak kuat. Karena memang yang serba instan itu sebenarnya kurang begitu. Karena nanamnya kan di pot kan, betul. bisa dibawa kemana-mana, jadi nggak kuat. Jadi ya saya lebih suka menanam. Nah teman-teman semua yang saya pegang itu semua hasil tanaman saya. Ya. Yang mereka sekarang menikmati buahnya. Buahnya, mereka menikmati popularitasnya itu. Jadi saya tanam benar-benar, saya pupuk kayak apa gitu loh, sampai besar berbuah. Gitu. Itu analogi yang sangat luar biasa itu ya. Bagaimana Om Jana mengelola mereka ini, band-band ini maupun grup-grup ini sehingga menjadi terkenal di belantika musik Indonesia. Iya, jadi saya kalau produk aja talent saya keluar tuh saya selalu mikirin gimana ya harus ada sesuatu yang orang inget, orang pengen ambil mereka, orang pengen tahu mereka gitu. Jadi selalu gitu. Soalnya gini, kenapa saya memaksakan Kangen Band untuk kembali lagi dengan nama Kangen Band walaupun lagu itu dia bikin The Lamb. Kenapa saya coba memaksakan Wali untuk berubah nama Viera menjadi Wali? Karena saya terlatih jadi jurnalis kan, membuat judul yang menarik. Betul, ya kan? Betul. Akhirnya saya terapkan di situ ya, menarik gitu loh. Wali. Karena saya berpikir gini, kalau coba Titu ya pikirkan. Jadi kalau saya gini, kalau bikin judul untuk bukan judul ya, untuk nama tuh bukan kenapa, bukan apa artinya. Ya betul, karena memang nama yang menarik itu lebih cepat ya. Iya, kan banyak orang ini. Nah, bikin misalnya artinya apa sih kan gitu ya. Kalau saya, lo kenapa bikin nama Wali? Jadi pertanyaannya bukan artinya, lo kenapa gitu loh. Itu yang saya suka. Ya, karena memang seperti buku juga ya. Kalau kita di rak-rak buku kan kita pasti lihat judul yang menarik lebih dulu, belum tentu isinya seperti apa ya. Betul. Nah, itu memang itu strategi sendiri itu gitu. Itu yang mungkin yang menurut saya lahirnya juga, idenya juga dadakan juga. Nah, Om Jana dengan pengalaman yang sudah sekian lama memanajerin artis-artis itu, bagaimana pandangan Om Jana terhadap dunia musik saat ini di tengah masa pandemi ya? Kita harus gila. Seperti dulu juga ketika saya membawa Kangen Band ke Jakarta dianggap orang gila karena apa? Musik lagi itu lagi bagus-bagusnya dengan ada Peter Pan apa gitu, harus gila. Begitu juga sekarang kita harus gila. Gilanya apa? Ya harus berani beda. Harus benar-benar dengan sekuat tenaga kita harus dikenal orang. Caranya gimana? Banyak media yang memanfaatkan kita, karena kita bagaimana memanfaatkan media gitu loh. Jangan media memanfaatkan, karena kan media yang memanfaatkan kita nih. Ya, dengan dia menggoreng berita sana sini ya. Misalnya ada media sosmed.
Itu kan memanfaatin kita aja, padahal keuntungan buat mereka kan. Betul. Nah Nah sekarang bagaimana kita mengambil keuntungan juga dari situ gitu itu ya? yang saya gitu loh. Dengan kita populer dengan media yang mainstream sekarang itu gitu loh. Nah, Om Jana kan sudah sekian puluh tahun nih berkecimpung di dunia manajemen artis ini. Mau sampai kapan? Kalau bahasa ini kan makom. Saya dari sini. Udah menemukan. Iya, jadi udah temu sumber air mata air ini tinggal dirawat aja sih gitu. Ngapain sih nyari mata air lain gitu ya gitu loh. Itu sih. Jadi memang udah jiwanya udah di situ ya. Jadi kalau ada orang yang sekolah, ya kan kalau saya nggak sekolah gitu, tapi saya udah menemukan makom tadi gitu loh. Ya mungkin karena Om Jana sudah benar-benar berada di situ, menjiwai gitu, sehingga intuisinya terbentuk dengan sendirinya untuk bisa membidik. Oh ini kalau dikelola dengan baik akan melejit, atau oh ini biar agak sulit gitu kan? Itu kan perlu intuisi khusus itu. Betul. Jadi banyak yang mengira bahwa saya itu bisa main musik. Padahal enggak, saya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa apa-apa. Apalagi nyanyi, hancur gitu loh. Tapi saya gimana kalau saya bisa menilai itu lagu bagus ya? Kok saya bisa tahu tuh suaranya jelek ya gitu loh. Padahal saya nggak bisa apa-apa. Itu adalah feeling saya aja gitu loh. Main feeling ya. Intuisi saya aja. Ya gitu. Karena kan tidak Om Jana tidak menguasai misalnya nada atau ternyata memang itu yang objektif. Iya. Itu objektif. Ternyata kuping saya itu objektif. Coba kalau dia seorang musisi, selalu jelek terus gitu loh. Iya, karena seorang musisi ketika menilai orang lain akan membandingkan dengan dirinya. Iya. Jadi saya benar-benar objektif. Oh ya, ini memang yang begini. Kalau saya ngerti musik, ngerti semua nada yang ada, saya bilang ini jelek, kangen band gitu loh. Ya kan? Karena pales itu lagunya. Emang pales, tapi saya enak. Ini lagu enak banget ya gitu. Padahal pales. Padahal pales itu. Iya, gitu loh. Lagu pertamanya Kangen Band waktu itu apa ya? Kau dan dia gitu, saya lupa. Apa sih ya? Aku dan apa gitu, lupa itu karena pertama kali ya. Tentang kau dan dia lah. Kau tentang dan dia ya dulu. Itu lagu yang pertama pilihan kita. Sebenarnya lagu yang populer itu tentang bintang yang lagi naik. Ya, betul. Tentang bintang, terus cinta yang sempurna itu loh. Pilihan label lagu itu. Karena dianggap itu kan yang itu udah populer banget. Gitu. Yang ini kan baru setengah populer. Jadi angkat itulah. Dan itu juga jutaan kopi. Dulu CD ya. Iya, dulu CD, DVD ya. CD dan kaset jutaan kopi. Meledaknya gitu loh. Bonusnya luar biasa itu. Itu ya akhirnya berubah. Berubah semua memandang bahwa saya sekarang ini idola bintang. Kan? Iya, saya itu yang namanya penggemar itu ya, kalau habis nyanyi ngantri itu. Apalagi cewek-cewek nih ya. Iya. Saya waktu itu ini sih pengalaman, sebenarnya kalau ada Andika lucu deh nih. Jadi waktu saya bawa pertama kali ke luar kota, ke Jawa Timur, ada satu sebelum show tuh pasti ada kita kayak pawai gitu ya. Iya. Gitu loh, dibawa pawai. Udah kita ke mall ya, bawa antar malam ada Kangen Band. Mereka pas baru turun tuh jumpa fans ya. Itu histeris semua perempuan. Saya pikir karena dia bukanya jelek gitu. Wah gitu. Katanya ternyata malah iya dipeluk-pelukin. Wah. Saya ngomong gini ya nggak apa-apa, jangan ngomong jelek-jelek aja sama dia juga. Iya kan, biar jelas, biar bagaimana kan Om Jana yang menemukan mereka gitu. Dan Andika yang ngakuin udah jelek, tapi karena dibilang babang tampan, sekarang jadi tampan beneran. Tapi kan memang uang itu bisa merubah ya, bukan cuma merubah wajah, tapi bahkan juga merubah karakter. Dan akhirnya. Andika sendiri menikmati bulian itu kan. menikmati bulian tadi, gue dibully gitu kan. Tapi yang penting cewek-cewek antri ini nungguin. Ya. Tapi ya memang itu sangat fenomenal ya, ketika Kangen Band, terus kemudian Wali, Titu dan hampir semua memang Om Jana ini istilahnya membidani artis-artis itu dan bertangan dingin di situ.
Jadi gini, ini cerita tentang penggemar ya kan. Ternyata karakter-karakter penggemar itu beda-beda loh. Nah, band, ya penggemarnya itu kayak begitu, bentuknya kayak gitu. Wali, oh kayak gitu. Jadi Itu juga punya klasifikasi sendiri ya? iya, tergantung siapa yang diidolakan. Hmm. Jadi saya lihat, oh karena Wali dari pesantren, ternyata yang nonton hijab, gitu. Iya karena lirik-lirik lagunya Itu juga dia. positif ya, Iya, sangat positif. Iya, gitu. iya. Nah seperti itulah gitu loh Kak. Jadi ya saya lihat bahwa kenapa saya sampai terjun ke dunia entertainment itu karena pertama memang saya nggak sengaja ketemu kangen band, akhirnya jadi terus. Walaupun saya dulu secara personal pernah ketemu Mandra, ya kan. Yang memulai, Memulainya. mungkin boleh dibilang Mahendra itu yang melihat sisi lain dari Iya, Om Jana nih, iya. mempunyai Iya. kemampuan yang lain yang Betul, mungkin dia bilang, oh lu bisa jadi manajer gue nih. Ya kan, akhirnya saya jadi pede kan, jadi ya gitu Iya, kan. betul. Ketemu yang lain-lain semua gitu loh, yang Nah, secara personal ya. Om, dengan apa yang sudah dilahirkan, sudah diantar mereka ke popularitas mereka, Om Jana masih punya mimpi apa lagi? Saya itu sangat begini, mimpi saya jangan sampai pudar, kecuali ya tadi bilang emang udah ajal ya, tapi saya pengen banget bahwa sampai sekarang bahkan bisa nurunkan anak saya bahwa jangan pernah memandang orang susah itu, jangan pernah memandang orang tuh dari kampung gitu loh. Mereka punya potensi loh. Iya betul. Mereka punya potensi, sayang aja mereka nggak kesempatan gitu loh. Itu dia bilang, itu akarnya saya bilang. Positif art itu ya, saya punya manajemen tuh harusnya di situ gitu loh. Makanya namanya positif art Iya, ya. positif Jadi selalu art. kita berpandangan positif nih. Jadi mau dia tuh tukang becak kek gitu loh, bisa kok jadi apa Dan itu dibuktikan dibuktikan ya. dengan Kangen Band ya. Iya, Kangen Band. Dulu kan Kangen Band juga kan ada gimmick kan, dengar bahwa dia tukang apa, cendol, Bahkan kuli bangunan. itu bener. Cuman kan emang bukan dia memang profesi Tidak dia, se-ekstrim, bukan. ya, Dia pernah bantuin pamannya jadi kuli bangunan. Andika pernah jualan cendol, itu bener. Mereka untuk patungan beli bikin rekaman tuh mereka jadi tukang cendol tuh benar gitu loh. Jadi memang saya nggak pernah bikin yang bohongan. Ya sensasi-sensasi Iya, ya. semua ada. Terus tahun 2014 juga saya pernah ada fenomenal gitu loh, yang ya, tapi nggak sefenomenalnya mereka. Misalnya kayak dangdut tuh, dua sabun colek, pernah dengar gak tuh? Dua sabun colek. Itu juga sama, ternyata satu penyanyi itu dari TKW, dari TKW Hongkong itu. Iya. Terus ya dan lain-lain lah. Oke Om, itu kan tentang bagaimana kita melihat sesuatu. Nah, untuk Om Jana sendiri dengan positif art, apa yang menjadi mimpi ke depan yang ingin Om Jana perbuat untuk baik itu belantika musik Indonesia maupun untuk masyarakat Indonesia lah? Iya, bahwa harus ada orang yang kayak saya juga nanti, yang meneruskan, artinya pengen buat sekolah? Iya, itu dia maksudnya. Saya pengen buat sekolah yang memang yang melahirkan artis yang bener gitu loh. Selama ini kan orang dapat, kenapa ya saya lihat artis kok begitu begini, kawin cerai apa, karena si manajemen atau si talent, siapa yang cari bakat tuh ketemunya di mall. Nggak pernah ketemu di kampus tuh, nggak perlu dia lahir dari sekolahan artis, ada sekolah artis tuh datang gitu, dapat, enggak, semua di mall, di jalan, temu di mall, temu di jalan, temu dari temen apa semua, akhirnya dan begitu. ada sekarang kan ada fenomena baru juga bahwa artis-artis itu keluar dari ajang-ajang pencarian bakat. Ada juga gitu, tapi juga itu nggak jamin. Ya, banyak Itu kan yang itu kan baru meledak ketika itu fenomenal. proses itu ya, itu kan, berlangsung, kemudian hilang ketika itu terganti dengan program-program berikutnya. Karena kan TV hanya nyari rating aja gitu, hanya kebutuhan rating dia nggak mikirin dampaknya setelah itu. Banyak yang itu loh, yang stres tuh, dia ambil, di juara, besoknya nggak dikenal lagi. Banyak. Ya, itu fenomena itu. Nah, menurut Om Jana sendiri gimana dengan artis-artis jebolan yang instan, ya kan sangat instan itu. Dia memenangkan satu perlombaan langsung terkenal, tapi sebagian besar walaupun ada yang bertahan akhirnya benar-benar bisa menunjukkan eksistensinya, tapi kan sebagian besar hilang begitu saja. Ya karena nggak termanage. Dan TV tidak bertanggung jawab untuk mengelola manajemennya.
Seharusnya TV ada oke lah, TV punya manajemen. Tapi dia seharusnya kan berbagi dengan manajemen lain untuk bisa memanage mereka semua. Ini setelah diambil satu dua diambil, ya kan, ambil lagi numpuk kan. Dia juga nggak bisa gede kewalahan. Yang lain tuh yang punya bakat yang lain juga ada yang pernah naik terus ngilang lagi karena nggak di manage. Iya, iya betul. Nggak ada manajemen. Bahkan banyak yang terkenal itu justru yang ketika di kompetisi itu mereka tidak lolos ya. Nggak lolos. Seperti Afgan. Saya dapat Tika tuh bukan juara. Dia udah kebuang. Tiwi itu kebuang. Tika Tiwi itu di Afi ya. Iya. Udah kebuang mereka udah tereliminasi waktu itu. Udah kebuang udah. Saya lihat ini ada potensi dia bilang gitu. Udah saya ambil. Sukses. Seperti bagaimana menemukan kangen band yang dari istilahnya dari jalanan gitu ya. Gitu loh. Sukses mereka bahkan lebih sukses dari yang Afi yang awal-awal yang mereka itu gitu. Saya lihat gitu kan sekarang kan sukses. Kapan rencananya memulai pendidikan? Tergantung dari perjalanan Karina sama perjalanan Kay. Iya. Nah kan kedepannya kita mau kerjasama nih Om Jana ya. Kita mau mengorbitkan satu artis ya. Nanti mudah-mudahan dengan tangan dingin Om Jana bisa juga menjadi warna baru juga di belantika musik Indonesia. Saya juga kan. Saya kan biasanya ketemu artis yang tadi yang dari bawah. Ya, saya lagi cari apa ya gitu loh, kayak gitu-gitu. Apa ya gimana caranya supaya ini ada sesuatu. Jadi bukan hanya dia keluar aja suara bagus banyak. Ya kan? Nah, Om Jana sebelum kita akhiri ini satu ingin saya. Itu kan sukanya itu adalah ketika Om Jana melihat mereka berhasil. Iya. Tapi ada nggak duka yang bukan duka dalam arti yang seperti apa? Maksudnya kekecewaan atau apa selama Om Jana itu menjadi manajer artis? Ketika mereka sudah nggak dengar kita lagi. Itu kecewa ya? Iya, artinya gini, bahwa sebenarnya ketika mereka sudah menjadi sesuatu, dia harus dengar kita terus karena kita bukan kita mau dihargai, karena kita tahu kita yang blojorin mereka. Istilahnya melahirkan mereka gitu begitu ya. Dia sudah nggak mau dengar kita lagi, akhirnya sama juga dia menggali kuburan sendiri. Dan itu terjadi. Dan itu nyata gitu loh. Begitu dia nggak mau dengar lagi, udahlah gue nggak butuh manajemen, gue bisa sendiri, gue punya link, gue terkenal sama gue. Iya, karena udah terkenal, udah semua orang sudah mengenal dia, jadi dikira semuanya akan menjadi mudah. Udah, gitu. Ternyata enggak. Itu enggak. Makanya dan akhirnya mereka kembali mencari Om Jana. Iya, banyak yang begitu, akhirnya balik lagi gitu loh. Tapi karena saya bukan berpikir saya bisnis ya, ayo aja saya bilang. Tapi kan ya saya semangatnya udah beda dong. Iya betul udah, ya. Gitu loh, kayak gitu dah. Beda dengan awal-awal. Tapi kalau seperti Wali yang luar biasa ya, hingga kini begitu alhamdulillah dekat ya. dengan Om Jana. Iya, kan dia itu saya bilang karena saya ketemunya dari saya bilang harus di tempat yang layak ketemunya, ya dia juga akan layak juga menghargai kita. Betul. Gitu loh. Tapi itu tadi mungkin menjadi satu catatan juga bagi manajer-manajer artis yang saat ini sedang memanajerin artisnya untuk bagaimana karakter daripada artis mereka itu menjadi pemikiran juga. Iya. Makanya saya suka apa ya? Ya pengen juga ngomong sama mereka tuh, Bu. Lu tuh manajer tuh bukan bawain ini lo air, ini lo baju, lu pikirin gimana artis itu bisa eksis. Bagaimana bisa dia panjang terus sampai gitu. Karena memang kalau untuk mengangkat mungkin lebih mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit. Karena saya lihat bahwa kebanyakan manajer artis sekarang itu bahwa dicari artisnya. Oh, bukan manajernya yang menemukan artis ya. Jadi akhirnya manajernya menjadi pekerja dari si artis itu. Iya, jadi saya bilang tuh bukan manajer, itu adalah asisten artis tuh, personal manager ya. Bilang itu yang saya harus saya luruskan ya, bahwa manajer artis itu adalah yang ngebentuk gitu loh, sehingga orang mencari dia gitu loh, bukan dia mencari orang lain kan ditawar. Betul. Kalau dia kan dari kita ditawar, ayo lu mau berapa? Ya kayak gitu kan gitu. Nah itu yang susah. Itu yang mungkin
Om Jana ingin semacam membuka lembaga pendidikan untuk itu ya, karena memang itu impian saya memang, banget dari dulu. Ya, memang di Indonesia itu banyak salah kaprah yang seperti itu. Bahkan gitu. impian dulu ya, dulu pernah saya ngawang-ngawang aja akademi selebritis kayak gitu kan. Jadi kayak camp dia kita kayak pesantren. Jadi mungkin setahun diambil 6 bulan apalah, pokoknya dididik benar-benar tuh. Misalnya suka nyanyi nih, ya kita taruh di kelasnya nyanyi gitu kan ya. Di sini ada psikolognya, ada apanya gitu. Betul, yang mempersiapkan mereka. Jadi ketika mereka terjun benar-benar di dunia belantika musik itu, mereka sudah siap dengan segala. Jadi bentuknya kayak pesantren gitu. Jadi dia boarding school gitu dia. Jadi kayak camp, boarding school kayak gitu. Untuk artis ya. Gitu kayak gitu. Jadi pas keluar tuh memang udah siap gitu loh, udah siap ya. Dia mau jadi artis sinetron, ya udah siap. Gitu loh. Dia mau jadi penyanyi udah siap. Itu di dalam camp itu udah banyak yang ada psikolognya, ada ustadznya kayak gitu-gitulah. Iya, betul. Jadi keluar tuh bener gitu loh. Nah, itu yang kerinduan Om Jana sampai saat ini ya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa ada satu lagi mungkin Kak yang harus pemerintah peduli ya. Ya sebenarnya ya kayak saya ini ya mereka tuh harus lihat bahwa harus didukung gitu loh. Karena kita potensi daerah itu banyak banget, kesempatan mereka tuh nggak ada untuk seperti ada mungkin saya adalah orang mungkin, tapi kan yang tulus itu loh. Bener. Yang ngambil orang kita laundry, kita didik, bina, gitu loh, belum ada. Mereka semua orientasinya bahwa lu duit. Tapi gitu. memang ya itu yang sedikit memprihatinkan di dunia bisnis hiburan itu orientasinya pasti duit ya. Itu yang nah itu orang-orang seperti Om Jana memang harus banyak gitu sehingga potensi-potensi yang ada di daerah itu bisa ditemukan. Iya. Gitu. Ya seperti perjalanan Karina ini harus jalan-jalan cari potensi daerah. Iya bener. Kalau perjalanan Karina kan memang saya ingin, maka kenapa saya ini satu hal juga saya suka dengan Om Jana adalah kepedulian. Ya. Karena kan kita bertemu karena dunia kemanusiaan ya Om. Betul, jadi waktu gempa Lombok kita bersama-sama waktu itu. Nah itu yang saya juga mungkin ke depan kita bisa bekerja sama di banyak hal gitu. Oke Om Jana, terima kasih sekali sudah ada di channel YouTube Perjalanan Karina. Nah sahabat, itu bincang saya dengan Om Jana yang telah berhasil mengangkat beberapa grup band yang menjadi sangat fenomenal di tanah air. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus Perjalanan Karina setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!